Kamu punya uang 10 juta, 10 tahun lalu kamu bisa pilih taruh di emas atau beli saham. Hari ini dua orang yang berbeda pilihan itu hasilnya pun beda jauh. Bukan sedikit, bukan 2 kali lipat, tapi bisa 3 kali lipat perbedaannya. Dan di video ini kita akan hitung bareng pakai angka nyata, bukan opini dan bukan feeling. Karena keputusan yang kamu buat hari ini soal naruh uang di mana akan terasa dampaknya 10 tahun ke depan, dan kebanyakan orang salah pilih bukan karena bodoh, tapi karena tidak punya datanya. Tonton sampai habis karena di bagian akhir kita akan bicara soal strategi yang justru menggabungkan keduanya. Dan itu yang paling banyak dipakai investor cerdas di Indonesia. Sebelum kita masuk ke angka, maka kita perlu sepakat dulu soal satu hal. Emas dan saham itu bukan cuma instrumen investasi, keduanya punya karakter yang berbeda. Psikologinya beda, risikonya beda, dan tujuan orang membelinya pun beda. Emas sudah dipakai manusia selama ribuan tahun sebagai penyimpanan nilai. Waktu ekonomi goyang, waktu inflasi fisik, waktu inflasi naik, waktu perang pecah, emas tetap dipegang. Orang percaya padanya bukan karena ada aplikasi yang bagus atau influencer yang rekomendasikan, tapi karena emas memang terbukti bertahan. Saham di sisi lain adalah kepemilikan bisnis. Ketika kamu beli sahamnya, kamu bukan sekedar beli kertas, kamu beli bagian dari perusahaannya, dari keuntungannya, dan dari pertumbuhan dari masa depannya. Nah, pertanyaannya bukan mana yang lebih bagus secara filosofis. Pertanyaannya adalah, dalam 10 tahun terakhir di Indonesia, mana yang benar-benar menghasilkan uang lebih banyak untuk investor biasa seperti kita ini? Kita akan jawab itu sekarang. Nah, kita mulai dari emas dulu. Tahun 2015, harga emas Antam per gram di kisaran Rp550.000. Tahun 2025, harga emas Antam menyentuh kisaran Rp1.600.000 per gram. Bahkan sempat lebih tinggi di beberapa titik sepanjang tahun. Artinya, kalau kamu beli emas di senilai 10 juta di tahun 2015, kamu dapat sekitar 18 gram. Hari ini 18 gram emas itu nilainya sekitar 28 juta lebih. Returnnya sekitar 180% dalam 10 tahun, atau rata-rata sekitar 10-11% per tahun. Kedengarannya bagus kan? Dan memang bagus. Tapi kita perlu jujur soal itu. Emas tidak selalu naik mulus. Ada periode 2015 sampai 2018 di mana harga emasnya stagnan. Investor yang beli di 2012 sempat nunggu bertahun-tahun hanya untuk balik modal. Emas juga tidak menghasilkan dividen, tidak ada cash flow, kamu cuma duduk dan menunggu harganya naik. Dan kalau kamu butuh uang darurat, kamu harus jual fisiknya, yang kadang ada selisih harga beli dan jual yang lumayan besar, terutama kalau dalam bentuk perhiasan. Tapi kelebihan emas yang tidak bisa dibantah adalah ini. Ketika krisis datang, emas naik. Waktu Covid 2020, saham hancur lebih dulu, emas malah naik tajam. Itu nilainya sebagai aset lindung nilai yang nyata. Sekarang kita lihat saham. Kita pakai patokan yang adil. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ini adalah indeks yang mencerminkan pergerakan rata-rata saham di Bursa Efek Indonesia tahun 2015. IHSG ada di kisaran 4.500. Tahun 2025 IHSG bergerak di kisaran 6.500 sampai 7.000. Kalau hanya hitung kenaikan indeks saja, returnnya sekitar 50-55% dalam 10 tahun. Lebih rendah dari emas dalam hitungan kasar. Tapi, dan ini poin yang sangat penting yang kita belum menghitung dividen. Saham-saham blue chip Indonesia seperti BCA, BRI, Telkom, Astra rutin membagikan dividen setiap tahun. Kalau kamu reinvest dividen itu, return total kamu bisa jauh lebih besar dari sekedar kenaikan harga sahamnya. Ambil contoh BPCA, harganya di 2015 sekitar 13.000 per lembar. Sekarang di kisaran 9.000-an, tapi sudah stock split beberapa kali. Kalau kamu hitung adjusted price dan tambahkan dividen yang dibagikan selama 10 tahun, total returnnya bisa menyentuh 200% lebih. BBRI bahkan lebih dramatis karena yield dividennya lebih tinggi. Jadi kalau kamu pilih saham yang tepat dan reinvest dividennya, saham bisa mengalahkan emas secara signifikan. Tapi ada syaratnya, dan syarat itu berat untuk sebagian orang. Ini bagian yang sering dilewati konten investasi, tapi justru ini yang paling penting. Saham punya volatilitas yang jauh lebih tinggi dari emas. Tahun 2020, IHSG sempat jatuh ke 3.900-an hanya dalam beberapa minggu. Bayangkan kamu sudah invest 50 juta, tiba-tiba nilainya tinggal 30 juta di atas kertas. Banyak investor yang panik dan jual di titik terendah itu. Mereka tidak pernah menikmati pemulihan yang terjadi selama setahun kemudian. Ini bukan kegagalan pasar, itu kegagalan psikologi investor. Emas tidak punya drama seperti itu. Fluktuasinya lebih pelan, lebih mudah untuk dipegang ketika kondisi ekonomi tidak menentu, dan secara psikologis lebih banyak orang bisa tidur tenang dengan emas dibandingkan saham. Ada juga faktor likuiditas. Saham bisa dijual dalam hitungan detik lewat aplikasi. Emas fisik perlu waktu, perlu toko, ada spread harga. Emas digital lebih cepat, tapi tetap ada fee-nya. Dan satu hal lagi, saham butuh literasi. Kamu perlu paham laporan keuangan, valuasi, kondisi industri,
Atau minimal paham cara pilih reksadana saham yang dikelola manajer investasi yang kompeten. Emas tidak perlu itu semua, beli, simpan, tunggu. Jadi risikonya bukan cuma soal angka, tapi juga soal kemampuan dan kesiapan mental kamu sebagai investor. Oke, sekarang kita hitung konkret. Simulasi sederhana. Modal 10 juta mulai 2015 tanpa tambahan modal 10 tahun. Skenario 1, semua di emas, 10 juta di 2015, sekitar 28 juta di 2025. Return bersih sekitar 18 juta. Skenario 2, semua di IHSG lewat reksadana indeks, 10 juta rupiah di 2015, sekitar 17 sampai 19 juta di 2025, tergantung reksadananya. Kalau ditambah dividen yang di reinvest bisa tembus 22 sampai 25 juta. Skenario 3, saham blue chip pilihan dengan dividen reinvest, 10 juta di saham seperti BPCA atau BBRI bisa mencapai 28 sampai 35 juta dalam 10 tahun tergantung waktu beli dan strategi. Kesimpulan simulasinya, emas mengalahkan indeks saham secara keseluruhan dalam periode ini, sebagian besar karena lonjakan harga emas global yang dipicu pandemi dan ketidakpastian geopolitik. Tapi saham pilihan yang tepat dengan strategi dividen reinvest bisa menyamai bahkan melampaui emas. Artinya tidak ada satupun jawaban yang mutlak benar untuk semua orang. Nah, ini yang paling banyak diterapkan investor berpengalaman di Indonesia. Bahkan pilih emas atau saham, tapi bukan pilih emas atau saham, tapi keduanya dengan porsi yang disesuaikan profil risiko kamu. Ada satu framework sederhana yang bisa kamu pakai sekarang. Profil konservatif, 60% emas atau obligasi, 40% saham atau reksadana saham, cocok untuk mendekati masa pensiun atau yang tidak tahan lihat portofolio turun. Profil konservatif, 60% emas atau obligasi, 40% saham atau reksadana saham, cocok untuk yang mendekati masa pensiun atau yang tidak tahan lihat portofolio turun. Profil moderat, 50% saham atau reksadana, 30% emas, 20% obligasi atau deposito. Ini titik tengah yang nyaman untuk kebanyakan karyawan di usia 30 sampai 40 tahun. Profil agresif, 70 sampai 80% saham, sisanya emas sebagai proteksi, cocok untuk usia 20 tahunan yang punya waktu panjang dan toleransi resiko tinggi. Kuncinya adalah rebalancing. Setidaknya setahun sekali kamu cek lagi porsi masing-masing dan sesuaikan kalau ada yang terlalu dominan. Emas berfungsi sebagai rem portofolio, saham adalah mesinnya. Kamu butuh keduanya supaya kendaraan finansialmu tidak melaju ugal-ugalan tapi juga tidak berjalan terlalu lambat. Jadi, emas versus saham mana yang lebih menguntungkan dalam 10 tahun terakhir? Jawabannya tergantung saham mana, strategi apa, dan kapan kamu mulai. Tapi kalau kita bicara jujur, emas terbukti lebih stabil dan dalam kondisi 10 tahun terakhir yang penuh guncangan, performanya sangat kompetitif. Sementara saham punya potensi return lebih tinggi tapi butuh ilmu, kesabaran, serta mental baja. Yang paling rugi adalah yang tidak melakukan keduanya, yang uangnya hanya duduk di tabungan biasa dan tergerus inflasi setiap tahun tanpa terasa. Jadi mulai dari manapun, mulailah sekarang. Kalau video ini bermanfaat, subscribe sekarang karena setiap minggu kita bahas topik investasi dan keuangan yang pakai data, bukan sekedar motivasi. Komen di bawah, kamu tim emas atau tim saham, atau bahkan sudah kombinasi keduanya. Dan kalau kamu mau cara investasi dengan gaji UMR sekalipun, tonton video kami berikutnya. Sampai ketemu di video berikutnya.